Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar sobat flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico CTF, silahkan kunjungi website mereka di picoctf.org, lakukan registrasi, kemudian login. Kita akan sembunyikan tantangan yang telah kita selesaikan. Kita akan coba bahas dalam kategori reverse engineering. Kita akan cari tantangan dengan judul ASM 2 dalam kategori hard. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. What does ASM 0XA 0x2D written? Submit the flag as a hexadecimal value, starting with 0x. Note, your submission for this question will not be in the normal flag format. Petunjuknya, assembly condition. Kita akan download source yang disertakan. Kita akan buka menggunakan Genie. Lagi-lagi sebuah bahasa assembly. Kita akan zoom sedikit supaya lebih jelas. Kita diminta untuk mencari nilai dari ASM 2, 0x4, 0x2D. Kita akan pahami bahasa assembly di atas. Proses memasukkan variabel itu dimulai dari baris 6. Di baris 6, kita akan mengambil variabel kedua untuk dimasukkan ke dalam EAC. EAC akan diisi oleh variabel kedua, yaitu 0x2D atau 45 dalam desimal. Kemudian, kita akan pindahkan nilai EAC tadi ke DWORD EDP 0x4 dengan EAC. Kemudian, EAC kembali kita isi oleh variabel pertama, yaitu 0x4 atau 4 desimal. Kemudian, lagi-lagi kita pindahkan ke memori DWORD PTR 0x8 kita isi nilainya dengan nilai EAC atau variabel pertama tadi, yaitu 0x4. Kemudian kita akan jump, lompat ke baris 31. Di baris 31, itu di sini, kita akan compare, bandingkan nilai yang tersimpan di DWORD PTR 0x8 dengan 0x5FA1 atau 24481 dalam desimal. Jika Sobat Flagger kesulitan untuk mengubah nilai heksa ke dalam nilai desimal, Sobat Flagger bisa gunakan repeatables atau gunakan kakalak kalau Sobat Flagger menggunakan sistem operasi Linux. Kita coba di bilangan heksanya 5FA1. Nilai desimalnya adalah 24481. Kemudian, di sini, di baris 38 atau baris berikutnya,
jump if less or equal. Jadi jika hasil perbandingan di baris 31 itu lebih kecil, artinya lebih kecil di word PTR EBP 0x8 dibanding 24.481, maka dia kembali ke baris nomor 20, yaitu ke sini. Nah, di baris 20 ini adalah penambahan atau increment di word PTR 0x4 ditambah dengan 1. Kemudian di baris nomor 24, di word PTR EBP 0x8 nilainya ditambah 0x di 1 atau 209 dalam desimal. Begitu seterusnya. Jadi program assembly 2 ini meminta kita untuk menghitung berapa putaran atau berapa loop yang ditunjukkan di dword PTR 0x4 ini. Jadi setiap kali loop, counter akan bertambah 1 di baris 20 ini. Di nomor baris 20, proses loopnya dihitung dan yang dikembalikan ke EAC adalah dword PTR EBP 0x4 yang nanti hasilnya akan di return. Secara mudah, program assembly ini akan saya tulis kembali menggunakan bahasa C yang lebih simpel, supaya Sobat Flagger bisa dengan mudah memahami alur program assembly 2 ini dalam bahasa yang memiliki high level language atau bahasa tingkat tinggi. Saya akan tulis menggunakan bahasa C, include IOStream, kemudian using namespace standar. Kemudian kita akan buat fungsi ASM2. Variabel pertama kita sebut saja A, dan variabel kedua kita sebut saja B. Kemudian kita beri nama counter atau penghitung, ini nanti yang akan kita return. Dan kemudian variabel yang nanti dibandingkan, kita sebut saja ACC, itu sama dengan A. Kemudian kita mulai melakukan proses perulangan. While ACC itu kurang dari atau sama dengan, karena kita menggunakan jump if less or equal di sini, maka tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan. Kita akan gunakan bilangan desimalnya 24481 dalam desimal. Setiap kali perulangan, counter akan kita tambah dengan 1. Kemudian ACC itu sama dengan ACC ditambah 209 di sini. 209 desimal. Kemudian kita hentikan prosesnya apabila sudah tidak lebih kecil. Kemudian kita return. Setelah itu, kita tinggal buat fungsi utamanya. Hasil sama dengan ASM2. Kita isi nilainya 4 sebagai variabel pertama dan 45 sebagai variabel kedua. Ingat, semua perhitungan kita menggunakan desimal. Jika nanti diperlukan menggunakan heksa, kita akan convert hasil ketemunya kita menjadi bilangan heksa. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Hasil sama dengan hasil. Kita akan pindahkan program C yang telah kita buat. Kita akan kunjungi c++.shell. Kita akan running di sini. Kita akan paste. Kemudian kita run.
Di sini outputnya adalah hasil sama dengan 163. Nah, 163 ini dalam desimal. Kita akan lihat di tantangan Pikogimnya bahwa nilainya harus dikembalikan dalam format heksa, diawali dengan 0x. Kita akan gunakan Kcalc untuk mengkonversi 163 supaya dalam bentuk heksa, yaitu A3. Berarti jawaban untuk tantangan Pikogim kita adalah 0x A3. Kita submit. Amazing, kita telah menyelesaikan tantangan ASM 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.